Halo sobat, selamat datang kembali di PPK Podcast Punyo Kito. Ini suara-suara baru pulih lagi nih sobat ya. Makanya selama ini kita nggak produksi podcast. Jadi nungguin penyiarnya pulih suara baru produksi lagi. Yang pasti tidak henti-hentinya kami selalu menyampaikan kegembiraan kami ketika menyapa seluruh pemirsa TVRI Jambi yang sudah menyaksikan podcast ini, karena ini menjadi salah satu program di TVRI Jambi yang sangat dinantikan oleh pemirsa ya. Tepuk tangan dulu dong untuk podcast ini. Karena memang kita selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang berkualitas, dan juga narasumber kita ini banyak sekali memberikan inspirasi dan juga motivasi untuk seluruh anak negeri. Nah, kali ini kita akan berbincang bersama salah seorang founder. Kenapa saya bilang salah seorang? Ternyata foundernya ini ada beberapa orang ya. Jadi ada salah seorang founder dari komunitas statistikawan dan pakar data, atau disingkat Kostapata. Nah, lebih enaknya itu ngomongnya Kostapata ya. Kita sudah bersama Ibu Bunga Mardotila. Selamat datang Ibu Bunga. Ini spesial untuk Ibu Bunga karena kita produksi podcastnya di studio baru. Ini sengaja untuk nyambut Ibu Bunga sebenarnya. Jadi happy. Terusnya kelihatan ya. Sehat Ibu Bunga? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kabarnya tadi Ibu Bunga ini dari kampus, kalau saya tadi lihat chatnya. Berarti backgroundnya ini nggak lebih dari dosen ya Bu ya? Iya betul. Saya tadi ngajar sekitar dulu, ngajar jadwalnya tuh di 30 sampai jam 10, lanjut ngaji jam 10 sampai jam 11.30. 11.30 rapat tim magang jurusan. Jurusan itu atau buat magang buat mahasiswa. Nah, jadi tadi ada timnya rapat, saya izin. Crowded sih Rabu ini ya. Terus, saya juga crowded sih Bu Rabu ini. Kenapa ya Bu ya? Iya Rabu ya. Beda. Jadi langsung ke sini setengah satu lewat sampai di bawah. Katanya di KMB katanya gitu. Iya. Konten media baru. Salah satu bidang di TVRI Jambi. Akhirnya sampai Bu ya. Tapi kalau Ibu dosennya saya yakin deh kayaknya dipermudah nih urusan mahasiswa ya. Soalnya tampangnya baik banget gitu ya. Ramah Gen Z ya. Ramah Gen Z banget. Terus juga pembawaannya itu mengikuti perkembangan zaman juga ya. Berarti Ibu tahu cara menghadapi Gen Z seperti apa. Menghadapi milenial, apalagi Gen Alpha bentar lagi ya Bu. Iya, Gen Alpha itu beda ya. Perlakuannya agak spesial gitu. Bu, kita ngomongin masalah Kostapata. Ya, betul ya, komunitas statistikawan dan pakar data. Iya, betul. Nah, sebenarnya ini komunitas apa dan berdirinya itu pada tahun berapa? Tujuannya itu apa, Ibu Bunga? Oh baik, jadi Kostapata ini gagasan berdirinya memang dari saya, karena saya backgroundnya statistika, S1 S2 saya. Dan kami para dosen terutama, ini yang pendirinya itu dosen, sebenarnya pendirinya 6. Ada 6 orang? Iya, 1 dari PNS, 2 dari non-PNS, swasta ya, kemudian 4 dosen, 4 orang dosen. Jadi 6 orang itu 2 dosen senior yang jadi Dewan Pengawas sekarang di Kostapata. Kemudian ketuanya Pak Edi Elisa, kemudian sekretarisnya itu yang dari swasta tadi yang non-dosen ya. Saya bendahara. Mungkin ada perubahan SK di tahun depan ya, karena kalau untuk sekarang kan di awal, jadi memang belum terlalu fix ya. Timnya itu ada tim podcast, ada tim humas, ada tim socialpreneurship, ada tim statistika, dan juga tim sains data. Tapi kalau untuk kegiatannya sendiri itu ada forum ilmiah, podcastnya juga. Untuk data belakang sendiri berdirinya karena memfasilitasi statistikawan di Sumatera, terutama di Jambi ini kayaknya belum ada ya. Yang ada itu di Jawa kayak Forstat gitu ya, forum statistika. Berarti di Jambi pada saat itu belum ada, jadi memanfaatkan peluang ini membentuk komunitas ini ya Bu ya. Yang anggotanya tuh walaupun pendirinya itu dosen. Nah tadi kan juga ada yang swasta ya, jadi boleh. Boleh masyarakat umum, dan terutama kalau untuk pengurus itu dari yang ada background keilmuannya berkaitan dengan statistika gitu. Berarti macam-macam backgroundnya. Background latar belakangnya tadi ada yang swasta, ada yang dosen, dan juga ada yang non PNS lah seperti itu ya. Berarti tadi saya bilang bahwa Ibu ini merupakan salah satu foundernya, dan ternyata tadi Ibu juga menyampaikan ada 6 founder ya Bu ya. Ada 6 foundernya, tapi
inisiasi untuk mendirikan Kostapata ini berawalnya dari Ibu. Iya betul. Gitu. Nah, kenapa Ibu sampai kepikiran membangun satu komunitas ini? Karena tadi kayaknya fokusnya itu tidak hanya terkait dengan statistik saja, tetapi juga ada podcast, ada Ya. entrepreneur juga, Iya betul. gitu, socialpreneurship dan lain-lain. Nah, kenapa sebenarnya Bu, dan kenapa meliriknya itu Jambi ya? Karena kalau Sumatera ini kan luas juga gitu. Daerah-daerah lain kan ada kayak Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan. Nah, kenapa meliriknya Jambi dan apa peluang yang bisa ditangkap di Jambi? Baik, terima kasih. Sebetulnya kan karena belum ada di Sumatera, memang betul kami mau melebarkan sayap ya. Cuma pendirian pertama di Jambi. Dan pengennya sih memang sampai ke nasional. Nah itu kan dia kalau tarik tergantung KTP dari pendiri. Oh, gitu. Kalau mau kita jadikan ini adalah wilayahnya Sumatera, Pulau Sumatera, berarti kan kita harus menghimpun beberapa pendiri dari berbagai provinsi gitu. Jadi karena pendirinya berpusat di Jambi, ya udah Jambi. Dan di situ memang KTP-nya Kota Jambi semua pendirinya. Ada masukan ketika kami diundang ke podcast lain, Bu kenapa nggak buat ulang aja akta pendiriannya di nanti dihimpun dari seluruh kabupaten kota di provinsi Jambi. Oke, di BC bisa dikatakan memang ya. ada alumni kami yang prodi matematika keminatan statistika itu sudah banyak tersebar di kabupaten kota di provinsi Jambi. Jadi bukan lagi kota Jambi, tapi provinsi, insya Allah tahun depan lah. Berarti insya Allah nanti targetnya di tahun depan akan melebarkan kembali ya. Iya, bagaimana Kostapata ini bisa hadir tidak hanya di kota tetapi juga kabupaten kota, bahkan juga bisa merangkul statistikawan yang ada di nasional gitu. Ya, tidak hanya Pulau Sumatera gitu Bu. Ya betul, harusnya gitu karena baru sedikit komunitas atau perkumpulan profesi statistikawan ini di Indonesia. Forstat, kayaknya baru Forstat itu ya. Yang lainnya itu lebih ke matematika. Yang statistika, setahu saya Forstat. Saya sempat mendaftar tapi karena agak ribet syaratnya dan harus berapa orang gitu. Sedangkan saya yang daftar cuma 1 orang, jadi kayaknya agak sulit. Nah, makanya kita agar lebih efektif geraknya kita buat di Jambi gitu untuk beberapa teman-teman yang memang background pendidikannya statistika dan juga yang terkait matematika, ekonomi boleh juga. Ekonomi masuk ya Bu ya? Masuk. Semuanya statistika sebenarnya bisa, cuma kalau yang nggak benar-benar terkait itu jadi anggota aja. Pengurusnya tetap yang bidang keilmuannya ada, karena ada nanti ada forum ilmiahnya tentang statistika, podcastnya pun yang diundang orang-orang statistika gitu. Oh gitu, berarti relate semua ya Bu ya? Relate semua, statistika semua. Untuk kolaborasi ini pun yang ditulis sama teman statistika juga. Ini contohnya pengantar statistika. Lihat di sini juga kolaborasinya banyak banget ya Bu ya, nama-namanya sampai ke bawah ya? Iya betul, ini ada 10 itu ini ya? juga pendiri himpunan media, ini sekretaris dari Kota. Kalau dia pendidikan matematika boleh jadi kayak Muwafiq kemarin kami ajak, karena kan pendidikan matematika ya. Berarti nggak jauh-jauh berarti dari pendidikan matematika, ekonomi, statistika, sains data, sistem informasi, informatika gitu. Berarti untuk anggota yang bergabung di sini rata-rata itu alumni ini semua ya, bidang ini semua gitu, yang ada di Jambi. Sejauh ini alumninya dari luar-luar juga ada dari luar. Dosen UIN ya, kayak Vini Yuliani Sundara kan ketua divisi statistikanya. Ketua, kami tuh masih bingung juga tim atau divisi, itu kan belum diperbarui lagi ya pengurusnya tuh ya. Nanti ya kami bakal di-upgrade ya. Iya, upgrade lagi. Kalau beliau itu dari nggak salah IPB atau IPS ya, saya lupa, statistika. Cuma S1-nya bukan statistika. Kalau sekarang kan background pendidikan terakhir yang dulu ya. Iya, linearitas. Kalau dulu linearitas ya, S1, S2 gitu ya. Kalau sekarang pendidikan terakhirnya yang di lirik gitu. Berarti ini menarik juga ya, karena bisa menciptakan peluang dan juga menciptakan satu komunitas agar bisa mengumpulkan teman-teman dengan background statistik yang ada di Provinsi Jambi. Iya betul. Gitu. Tadi juga harapannya supaya bisa melebarkan lagi di kabupaten kota. Berarti ini sangat dinanti dong sama anggota-anggota ataupun sama lulusan ataupun alumni dari statistika yang ada di kabupaten kota, Bu. Iya, terus terang mereka ini nanyain kemarin, Bu, kamu kapan diundang podcast? Kita pengen diundang podcast karena kan tim podcast ini yang masih aktif ya, adik-adiknya berarti. Nah, mereka pengen jadi ya juga terus diundang tanya jadi gitu, dan nanya. Itu kami mau Bu, semangat mereka ya podcast. Terus jadi narasumber untuk forum ilmiahnya. Kan gini ya, skripsi statistika itu kasihan sekali, cuma isi untuk tutup terus nggak terpublish dengan
Karena ini juga bisa memberikan motivasi juga ya kepada mahasiswa-mahasiswa lain gitu nanti supaya bisa berkolaborasi juga dengan forum komunitas dari Costa Pata ini gitu. Tapi tadi belum terjawab Bu, sebenarnya ini dari tahun berapa Bu? Oh betul, maaf ya. Belum terjawab nih, dari tahun berapa? 2025 baru. Oh baru. Ya. Februari didirikannya. Udah edit ya? Udah 1 tahun. Udah 1 tahun. 27 Februari 2025. Jadi 27 Februari kemarin 1 tahun. Oke, 1 tahun ya sudah Lebih, sudah 1 tahun lebih. Kita harapkan unitnya besok ada terus ya setiap tahun ya Bu ya. Iya. Itu menandakan bahwa komunitas ini akan selalu hits setiap zaman. Insya Allah, amin, makasih. Amin, 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 amin. Nah, tadi salah satu kegiatannya itu adalah podcast yang tadi Bu sampaikan dan ada beberapa narasumber juga yang ingin masuk langsung di podcast ini untuk berbagi keilmuan. Nah, sebenarnya bisa dijelaskan dulu nggak Bu Bunga? Sebenarnya untuk statistik itu keilmuannya itu seperti apa dan juga di sini kan ada pakar data ya. Nah, kalau pakar data ini sebenarnya kita bisa mendapatkan menjadi seorang pakar data tuh gimana gitu? Bisa dijelasin dulu. Jadi kan seputar pengumpulan data, pengolahan data, entry data, analisis data, dan lain sebagainya, setiap data kemudian mengambil kesimpulan. Nah, cuma sekarang kan semakin berkembang. Makanya statistika ini punya anak. Tadinya kan statistika ini anak dari matematika. Iya. Statistika ini punya anak lagi. Punya anak lagi. Science data, data science, gitu kan. Jadi data scientist, ilmuwan data itu adalah pengembangan ilmu sains data yang tadi menjadi data, pengembangan ilmu statistika. Berarti subnya ya? Statistika ada subnya lagi gitu? Enggak? Jadi Terapan? Turunan ya? Turunan. Dari matematika turun ke statistika turun lagi ke sains data. Nah, yang sekarang pesat perkembangannya sains data, makanya kami nggak hanya komunitas statistikawan, karena yang sekarang pesat, tadinya kan yang pesat statistika. Saking pesatnya ketika datanya udah big data, udah besar yang 5.000, yang dari medsos kita crawling itu yang maksudnya data-data tweet-tweetan orang, pas kita himpun itu ranahnya sudah ke sains data yang tadi ditanya oleh Bro Amzal yang pakar data. Iya, pakar data. Makanya kami juga merangkul anak-anak sistem informasi, mereka di situ belajar big data. Kalau jurusan statistika ada, prodi statistika maksud saya belajar big data juga, tapi kan kalau di sini prodi matematika nggak belajar mereka. Yang big data, jadi datanya masih data skala kecil, paling besar 2.500 sama sama. Tapi kalau untuk yang sistem informasi itu big datanya bisa sampai 20.000, 25.000, 50.000 gitu kan, 50.000 data. Jadi itulah makanya kami pakai datanya pakar data, nama Costa Pata itu kami perlebar jadi perluas lah ya, pakar data jangkauannya agar anak sistem informasi pun berminat ikut, yang terutama yang ada satu yang ketua divisinya itu, bukan ketua divisinya ya, alumni sistem informasi, Alfadli namanya. Alfadli ini sering menang kompetisi big data, jadi pakar di sistem informasi sendiri, palingan yang ambil mata kuliah itu cuma 5 orang kata dosennya. Jadi emang susah gitu kan, pakai Python. Minatnya susah ya? Susah pakai ininya, maksudnya memang menembus untuk mendapatkan hasil yang smooth kayak gitu kan. Kalau cuma sekedar masukin semua orang mungkin bisa kan. Cuma kan harus ada outputnya itu ada kompetisinya juga. Ternyata kan waktu Satria Data si Alfadli ini dan timnya juara 1 regional, tapi ketika nasional kalah juga. Saking susahnya. Dan beliau juga nanya nih, Bu, kami udah lulus kan Bu, alumni apa nih jadi narasumber gitu. Jadi untuk formulirnya karena memang sulit ya untuk big data. Nah itu makanya kami juga merangkul pakar data scientist. Oke, tadi menarik juga yang Bu Bunga sampaikan terkait dengan ada 6 kegiatan yang dilaksanakan ya. Tadi ada podcast, selanjutnya ada forum ilmiah, tadi forum ilmiah sudah dibahas, podcast sudah dibahas. Buku kolaborasi. Buku kolaborasi. Nah, kalau buku kolaborasi ini gimana Bu? Jadi buku ini kan sudah diterbitkan. Nah, ini otomatis siapa yang bisa nanti mengadopsi ilmu dari buku ini gitu. Oke. Sebetulnya ini lebih ke kami mengajak semua pengurus-pengurus, kan setiap ada tawaran buku dari penerbit ya, ada buku nih, chapternya sudah dibagi-bagi oleh penerbit. Jadi kami tawarkan nih ke grup komunitas,
siapa nih yang minat gitu ya. Mm-mm. Silakan pilih bagi yang minat gitu. Oh, oke. Nah besok ini rencana kami emang mau buat buku khusus statistika terapan bukunya agar lebih, kalau ini kan baru pengantar statistika dasar banget yang Lebih lebih mendalam lagi ya. keterapan ya insya Allah. Dan itu akan dilemparkan ke komunitas juga, mereka yang mengisi bab-babnya itu, jadi kayak buku keroyokan lah ya, kolaborasi per bab satu nama, ini kan satu bab satu nama. Dan itu akan lebih ringan karena saya udah pernah coba satu buku sendiri itu berat. Kalau ketika kita kolaborasi rame-rame, sebulan selesai. Sampai ISBN-nya mungkin sebulan setengah ya. Lebih cepat ya? Iya, ISBN paling cepat 3 minggu. Kalau penerbitnya, kalau ini penerbitnya pernah kami yang kita menulis itu top 7 besar, 7 besar top 7 di Indonesia. Jadi cepat dia 3 minggu. Kalau yang ini penerbit baru agak lama, bisa 3 bulan kan minggu. Tergantung penerbitnya. Iya. Berarti buku ini bisa menjadi salah satu bahan ajar? Bisa. Ini udah dipakai? Dipakai. Di mana aja, Bu? Untuk saya ngajar. Untuk Ibu ngajar pasti ya? Iya. Kalau untuk forum lebih ke itu tadi hasil penelitian alumni gitu ya. Karena agar lebih terpublish kita bantuin lah. Tapi kan itu kenapa sidang tertutup itu nggak boleh diliput? Ya memang ketentuan kan. Iya. Kalau setelah itu penelitinya ingin mempublish kan boleh. Boleh. Nah kalau nggak mau juga nggak apa-apa gitu. Seperti itu kan. Karena mereka tadi dari kemauan mereka sendiri, Bu kami mau nggak Bu jadi narasumber gitu. Ya kita sambut baik, maksudnya itu ilmu, kalau ketika mereka sampaikan itu jadi pencerahan bagi yang memang meminati bidang ilmu ini, kenapa enggak gitu kan. Oke. Yang saya penasaran juga, adanya komunitas ini itu kan tidak hanya membawa benefit untuk anggota-anggota saja ya, Bu ya. Tapi yang kita harapkan bahwa benefitnya itu bisa dirasakan oleh masyarakat secara luas. Nah, kalau selama ini bagaimana action dari tim komunitas Costa Pata supaya nilai benefitnya itu memang benar-benar terasa di masyarakat? Oke, itu ranahnya socialpreneurship ya. Ya, jadi kemarin itu kami kerjasama sama Salimah, dan Salimah ini kan ormas Salimah. Di dalam ormas Salimah ada departemen ekonominya, ada UMKM binaannya, dan di situ ada juga satu orang pembina UMKM yang waktu itu diundang di Kabar Jambi ya, di PPRI Jambi ini. Beliau juga mengarahkan ini nih sepertinya UMKM yang butuh bantuan riset marketingnya. Nah disitulah masuknya statistika. Kita bisa bantu riset marketing, kemudian bagaimana dari hal yang paling kecil sampai mereka hal yang kesulitan yang mereka, kendala-kendala yang mereka hadapi gitu kan. Statistika itu insya Allah bisa meriset. Jadi mau riset konsumen gitu kan, mau brandnya yang dievaluasi dan lain sebagainya. Kita bantunya di situ. Kalau untuk masyarakat tahun yang lalu lah ya, mulai dari berdirinya sampai hari ini. Kalau ke masyarakat baru itu, mudah-mudahan kedepannya lebih luas lagi, karena kami baru-baru ini ada riset bersama dengan Suara Bumi, Terus tadi tentang ini tadi fortifikasi pangan tapi berbasis kopi, karena mereka Terusnya lebih ke kopi gitu. Terus dengan etalase ekosistem itu masalah riset gender, riset psikologi dan lain sebagainya. Itu mudah-mudahan bisa menjangkau masyarakat juga, karena kan kita mengajak mitra untuk bisa menjangkau masyarakat. Kalau di tahun lalu itu dengan Forum Film Jambi ya, pernah kesini juga kalau misalnya ketua yang lama ya. Pernah dialog juga ya. Pernah podcast di sini juga, saya lihat. Iya. Saya suka nonton podcast ini. Suka nonton podcast ya, Bu ya. Iya. Oke, berarti ada socialpreneurship gitu ya, yang ini memang bisa langsung menyentuh ke masyarakat. Ya. Nah, prosesnya gimana Bu? Apakah Ibu yang jemput bola atau mereka yang menghubungi komunitas ini untuk bisa mendapatkan data-data dan juga membantu riset pemasaran yang tadi terkait dengan UMKM Ibu? Oke, ini pertanyaannya sangat membantu kami karena kan selama ini kami jemput bola, karena baru berdiri setahun yang lalu itu ya tadi menghubungi ormas, kemudian direkom sama mereka. Nah dengan adanya podcast ini kami harapkan masyarakatnya menghubungi kami, ada di IG itu ada kontak personnya ada ya. Boleh dihubungi jika memang kami dibutuhkan untuk riset marketingnya gitu ya, karena
menurut penelitian sih bertahannya paling lama rata-rata itu setahun ya UMKM. Nah, gimana caranya biar bisa lebih dari itu? Kita upayakan bersama, gitu. Kita bicarakan bersama, kita carikan solusi bersama melalui riset. Karena memang kami juga riset itu juga salah satu kegiatan kami. Tapi menarik Bu ya, riset pemasaran tadi tujuannya agar UMKM ini tidak bertahan jangka pendek, tetapi kalau bisa itu jangka panjang, berkesinambungan, bahkan dari UMKM itu bisa menjadi perusahaan besar. Iya, Harapannya kan harapannya gitu. Tapi sebenarnya apa yang sudah dilakukan sama tim komunitas ini Bu untuk membantu riset pemasaran tadi? Kegiatan-kegiatan itu lebih detailnya itu seperti apa Bu sebenarnya? Detailnya, sebetulnya lebih ke pendampingan ya. Mendampingi. Iya, jadi kan beda-beda tiap UMKM itu masalahnya. Iya betul, Jadi, kebutuhannya juga beda kan? Iya, jika misalkan mereka memang mau melakukan sendiri risetnya, misalkan ada nih UMKM yang masih muda-muda kan. Nah, jadi semudah kita ya Bu. Gen Z gitu ya. Kalau memang mereka, dan tapi mereka bukan background statistika, jadi ketika mereka semangat pengen riset statistikanya gimana, kami rekomendasikan softwarenya, AI-nya gitu ya. Sekarang AI ada juga ya. Kayak Fizzly itu bagi yang awam, misalkan background pendidikannya itu bahasa lah ya, bahasa Indonesia, itu kan nggak ada juga sih, tapi iya, nggak cuma berat, tidak mendalam. Nah, ada AI-nya lebih mudah. Jadi nggak perlu pakai software dia memahami harus ini gitu. Bisa kita bantu juga fasilitasi gitu ya. Jadi untuk mereka meriset, karena riset itu penting dalam kita pemasaran gitu ya. Entrepreneurship lah ya. Berarti mengkolaborasikannya juga dengan teknologi yang sangat berkembang saat ini gitu. Ya, berarti biar penerima jasa ini juga mereka tidak ketinggalan zaman. Ketika sudah menggunakan AI, berarti juga ada rekomendasi seperti itu untuk mendampingi agar bisa mendapatkan data tersebut juga melalui AI gitu, mengolah datanya juga. Kalau datanya tentu dari mereka ya, untuk mengolah datanya, analisis datanya, analisisnya ya. Jadi kan mereka mengambil keputusannya lebih tepat gitu ya, untuk kelangsungan bisnis mereka lah. Iya. Kebetulan saya juga dosen yang mengajar kewirausahaan gitu, sama matematika entrepreneurship. Jadi saya koneksikan lah ke si kosakata ini gitu. Dan skripsi saya juga, kalau tesis saya matematika keuangan, skripsi saya lebih ke riset marketing, segmentasi psikografis. Nah itu juga bisa kalau mau dibantu segmentasi psikografisnya, perilaku konsumen, karakter konsumen gitu, bisa kami bantu juga. Dari tulisan tangan kan bisa ya kita deteksi. Grafologi itu juga setelah grafologi jadi dapat, tulisan tangannya bisa kita analisis data lebih lanjut, mengelompokkan konsumen misalkan, segmentasi ya, agar si UMKM ini produknya itu emang pas gitu ya, ke yang membutuhkan sesuai dengan sesuai target, sesuai segmen lah ya. Segmennya sesuai. Gitu. Ya, jangan sampai mereka nawarin produk A tapi sebenarnya nggak cocok ke segmen yang dia tempat dia tuh menawarkan, misalnya untuk bazar di mana sebenarnya nggak cocok buat dia gitu, tapi dia ikut ngabisin waktu kan, ngabisin energinya. Nah itu juga kan butuh riset sebenarnya. Dan harus juga sesuai dengan positioningnya juga kan itu. Iya, positioning ya. Bronzo ini ya, sarjana ekonomi ya. Jadi memang harus sinkron semua seperti itu supaya datanya ini bisa dibaca dan tidak salah juga ketika mengambil keputusan. Berarti muaranya ini adalah bagaimana nanti UMKM itu bisa mengambil keputusan yang tepat ya, dengan pengolahan data dan juga pendapatan informasi yang baik dan juga akurat gitu. Berarti sudah UMKM di bidang apa saja Bu yang sudah didampingi, dan kita tahu juga kan bahwa banyak ya kalau berdasarkan data itu UMKM yang masih terkendala dengan penguasaan teknologi. Nah, seperti itu. Berarti gimana caranya tim dari Kostapata ini mampu nge-push-nya gitu UMKM ini supaya mereka juga nggak gaptek lah, tapi setidaknya mereka juga bisa mengoperasikan apa yang sudah direkomendasikan dan juga didampingi untuk pengelolaan data tadi. Tadi pertanyaan pertama ini ya, apa tadi? Penguasaan teknologi dari UMKM ya. Yang mau diajakin itu dari yang pernah kami ini ya. Oh iya betul. Yang pernah kami UMKM mana aja? Kalau yang direkomendasikan oleh Mas Alima itu yang pertama itu dari apa sih namanya? Batik. Di Jambi atau seberang? Batik Jambi. Sebenarnya, tapi nggak usah disebutin lah ya. Iya. Jadi beliau ini
tadi kok masalahnya juga Passion. karena udah senior, jadi kalah sama yang batik-batik muda gitu. Jadi direkom lah oleh Salimah gimana bantu nih. Tadi masalahnya gitu. Yang itu dia nggak paham sama sekali gitu. nggak atau nggak mudah apa ya bahasanya nggak dong. Ya jadi Agak lama loading lah ya. Tapi beliau ini mau menyediakan tempat untuk mengadakan pelatihan buat UMKM katanya. Silakan pakai gunakan tempat kami untuk pelatihan tadi pengenalan teknologi, pengenalan software statistika, AI-nya. Kalau misalkan memang nggak tech terus males ini pakai software gitu ya. Kan software yang open source ada nih kayak PHP gitu. Iya. Studio. Nah, jadi kalau mereka males atau susah, jadi pakai AI aja, misalkan nanti gitu. Karena itu kemarin baru bincang-bincang aja, belum nih, tinggal tahun ini insya Allah. Terus habis itu ada yang dari makanan kayak abon, kayak abon gitu. Kita bantu dari segi kalau yang abon itu brandnya belum ya, jadi kayaknya lebih ke branding dulu ya. Iya, branding dulu. Kalau yang batik tadi karena dia sudah lama mantap gitu. Udah punya nama tapi penjualannya nggak meningkat gitu ya. Baru-baru yang lebih inovatif gitu. Iya, nah, jadi butuh bantuan tuh di situ kata Mas Salimah tadi mereka menyarankan dan mereka pun ya welcome mau gitu. Ya udah kami mau jadwalkan kemungkinan di bulan Juli atau Agustus batik tadi. Tapi nggak susah Bu ya untuk memberikan pendampingan ini. Tadi terkait dengan nge-push-nya para pelaku UMKM ini supaya mereka juga bisa lebih melek teknologi gitu. Sebetulnya sih ketika kita ada pelatihan itu iya kali mereka tuh fokusnya cuma 20 menit ya. Setelah itu memang berjuang yang fokus ya seperti itulah. Berarti pendampingannya itu tidak hanya pada saat pelatihan itu aja tapi ada lebih lanjut lagi gitu. Iya. Ketika misalkan mereka minta kita ini bingung ini isi langsung. Iya. Pas itu kan untuk yang forum ya. Terus lanjutannya ada gitu. Jadi kita nggak ninggalin maksudnya memang dikawal sampai berhasil gitu. Iya, kecuali kalau mereka emang nggak mau hubungi lagi, ya udah berarti udah bisa ya. Tapi pernah Bu di ghosting kayak gitu? Di ghosting pernah dong. Awal-awalnya semangat kan, tiba-tiba udah setengah jalan hilang. Mungkin ada dua kemungkinan, dia udah paham atau emang dia mikirnya ribet amat gitu. Ada yang gitu kan ya, maksudnya mungkin mereka selama ini pakai intuisi. Iya. Jadi pikirnya udah itu gitu, ngapain repot riset gitu kan. Ada juga seperti itu. Di balik itu semua pasti ada juga yang berhasil ya. Pasti. Kalau yang berhasil ini tadi yang Ibu sebutkan tadi ya, ada beberapa yang Ibu sebutkan tadi ya kayak batik, abon itu termasuk golongan-golongan yang berhasil gitu. Lagi proses. Namanya juga sahabat baru juga kan. Mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan ya. Siap, kita tunggu ya Bu ya. Oke, itu terkait dengan social partnership ya. Masih ada tadi kan kegiatan-kegiatan lainnya Bu ya. Apalagi Bu selain itu tadi? Sebenarnya kalau misalkan kita mau merekrut ya, kan ada yang nanya nih, boleh nggak kami bukan statistika, tapi mau gabung di kosakata? Nah saya bilang boleh, tapi jadi anggota aja. Nah itu mungkin nanti kita akan ajakin mereka untuk terlibat dalam sosial entrepreneurship yang lebih inilah kayak ke petani misalnya kemana, yang lebih ke sosialnya lebih dapet lah ya. Kalau yang kayak UMKM gitu kan sebenarnya mereka tuh udah orang-orang berduit loh. Kita lebih ke yang benar-benar yang keseharian mungkin ya. Yang mikro kali ya, yang lebih mikro gitu ya. Nah bisa ajakin mereka juga gitu. Jadi terus juga kalau misalkan untuk yang tadi ada yang mahasiswa yang udah sering lomba tapi belum pernah menang, nah itu kan di situ juga yang berprestasi kayak contohnya Tegar tim podcast, tapi dia berprestasi film tes bidang mahasiswa berprestasi itu regional masuk dia kayak ini ya wilayah sekarang ya. Nah itu mungkin bisa ngasih tips buat yang membutuhkan lah, karena kan kebanyakan sih berprestasi sih makanya paling lomba yang menang kan cuma 2 gitu, maksudnya masuk final lah ya. Terus ada juga yang nggak pernah menang besar gitu, ada yang sekali lomba langsung menang, jadi kan beda-beda. Yang menang-menang ini kita ajakin jadi narasumber share tipsnya di kosakata ini, karena kan LKTI statistika juga banyak, kayak Satria Data juga ada nasional, itu juga susah, butuh kayak coaching gitu ya. Jadi kosakata siap untuk itu semua insya Allah.
siap untuk mengakomodir semua ya. Iya, yang terkait yang relate sama Yang relate statistika aja dan ya. sains data ya. Iya betul. Jadi bisa dikatakan juga tadi mendampingi dan juga membantu sampai dengan prosesnya itu terasa, maka nanti hasilnya juga akan membawa dampak juga lah ya. Iya. Baik, tadi menyampaikan juga terkait dengan BPS, berarti di sini juga ada kolaborasi dengan instansi pemerintahan gitu dan juga mungkin ada kolaborasi dengan apa organisasi yang terkait juga gitu ya Bu? Iya, ada. Jadi bentuk kolaborasinya kalau dengan BPS ini gimana Bu? Kalau dengan BPS itu kemarin kita mau ada agenda, ada nih dari fungsional statistik BPS yang jago infografis, infografis statistika lagi ya, yang relate harus relate kan. Nah karena dia juga basicnya statistisi, fungsional statistisi, dia ngajarin pakai Adobe. Saya bacanya Adobe sih ya, Adobe atau apa ya? Yang Dolby ya? Adobe itu. Oh Adobe siap. Saya Bacanya bacanya apa? Adobe ya? Kalau Adobe. dia itu bacanya Adobe, kalau saya sih Adobe ya, Adobe kan. Ini bahasa Perancis ya? Itu bahasa Perancis Bahasa ya? mana sih nggak Kurang tahu. tahu juga yang anak-anak. Nanti kita searching ya Bu ya? Iya, siap, DA siap. ya Bu? Nah jadi pakai Canva, pakai Adobe gitu ya, jadi diajarkan oleh namanya Pak Niki. Nah jadi itu termasuk di saluran BPS, dan pernah kami ke BPS juga, dan pernah juga Pak Nikinya ke Unjar. Nah itu membuat infografis tentang statistika, karena anak-anak sekarang kan bikin poster pakai AI. Iya. Kan harusnya kita buat sendiri karena ada hasil olahan data kita bisa kita Iya. taruh di poster itu. Kalau Betul. pakai AI kelihatan kok, ciren kok, maksudnya bedanya. Kalau yang buat AI sendiri itu sama ada ciri khasnya, terus juga lebih ada ini lebih kayak kreativitasnya tuh kelihatan ya Bu ya? Kalau buat sendiri. khasnya beda ya, khas AI sama khas yang ketahuan. Tapi mereka tuh kita disuruh Kalau Ibu pasti- dosen kayaknya diminta pura-pura nggak tahu gitu. Padahal tahu. Tapi kalau Ibu sudah bisa deteksi tuh, oh ini kayaknya AI ini. Kayak Oh ini bisa- buat sendiri nih, gitu Iya ya? bisa dari Canva. Ada yang kita tahu nih, oh ini Canva, oh ini PPT, oh ini dari Adobe gitu. Si ketahuan lah gitu. Nah, Beda ya Bu ya? apa tuh? Kalau misalnya kita tahu kalau itu dari Canva tuh feel-nya tuh beda gitu. Beda. Penglihatannya itu beda ya. Yang AI itu kelihatan banget ya, terlalu luas gitu. Kalau yang pakai Canva, yang PPT dan lain-lain agak kaku kan, jadi maksudnya itu kotak-kotak gitu. Kalau AI kan kayaknya luas, kayak yang multiplier kayak gitu lah ya, ada robotnya, ada apanya, itu kelihatan, tapi kita pura-pura nggak tahu aja lah. Kita ngumpulin tugas, infografis gitu. Iya aja, poster gitu kan ya. Padahal itu AI ini. Iya, padahal bisa dimanfaatkan juga. Tadi ada tim dari BPS yang merekomendasikan membuat infografis gitu. Memang sudah ada pelatihannya. Sudah ada pelatihannya, itu yang ikut ya? 25 orang. Itu dari Kalau yang- Kostapata bukan? kalau itu sebelum Kostapata launching. Oh, berarti Launchingnya- menuju Kostapata. Iya. Berarti sama aja dong. Enggak, kalau yang diwacanakan mereka memang ajak si Oh. BPS-nya. Ayo Bu, kita adakan lagi. Itu kan itu baru 2 kali ya, ke BPS sama ke Inja. Nah ini mau kita adakan tahun ini lagi. Oke. Karena infografis itu penting kan. Betul. Kalau bisa tiap bulan Bu. Karena kan banyak kegiatan lain juga kan. Iya betul. Karena tadi kegiatannya banyak, jadi fokusnya itu nggak hanya satu item bidang aja ya. Bu. Sama kemarin kami belajar ini nih, fotografi sama video editing. Itu langsung ke Cineas Legend sama fotografer Legend. Rencana kami mau pelatihan broadcast juga, mengundang Bang Amzal sama Oh, Mbak siap. Muafiq mungkin ya nanti Oh ya. siap Bu, nanti kita siap bersedia untuk diundang ya. Beneran Terus ya? Di mana Bu lokasinya Bu? Langsung aja Bu booking sekarang Bu. Siap. Sebelum Senin harga naik Bu. Nggak bercanda Bu. Aman Bu, kita tim dari TVRI Jambi juga siap lah untuk saling sharing ya Bu ya di sana. Ya. Siapa tahu ada ilmu yang bermanfaat yang bisa diadopsi juga sama anggota komunitas gitu. Siap. Ataupun tim-tim lain lah yang terlibat langsung dari Kostapata ini gitu. Ya, karena kami juga ada tim podcast kan ya. Iya. Jadi mereka kadang tuh udah dikasih skrip pertanyaan, yang pertanyaannya beda lagi nanti pas ini. Terus habis itu ketika narasumbernya, misalkan yang hostnya cewek nih, narasumbernya ganteng nih, Oh, Oke, gitu loh. Makanya yang gitu. langsung ini Bu ya, hilang fokus ya. Iya, terus berapa kali tag gitu loh. Nah, jadi kan butuh belajar dari ahlinya seperti Bro Amzal sama Mbak Muafiq. Iya Jadi betul. Enak Bu ya disiapin skrip Bu ya. siap. Kalau sekarang nggak ada nih Bu skrip itu mana nih skripnya. Gitu. Dari tadi ngomong aja gitu ya, nggak ada yang kodein. Iya.
Oke, tapi bisa nanti berbagi ilmu ya Bu ya. Ya Berat- kami ini ya kalau minta ilmu dari Kami juga podcast. minta ilmu dari Ibu loh Bu, karena tadi banyak sekali ilmu yang bisa kami dapatkan Bu. Bisa sih. Apalagi tadi terkait dengan pembuatan infografis. Oh Kan iya. kalau di TVRI kan juga ada tuh beberapa berita-berita yang memang memerlukan infografis gitu. Betul, betul. Jadi sebisa mungkin nanti mungkin ada kolaborasi kali ya pelatihan terkait dengan pembuatan infografis tadi supaya tidak terlalu bergantung sama AI gitu. Ya, jadi TVRI sebagai narasumber ini kan atau TVRI sebagai ini aja Bu, yang mendapatkan pelatihannya gimana Bu? oh, masa sih, aduh. Enggak, sebagai banget ya. bisa saling tukar ilmu lah Nah gitu. iya, Heeh. kami malah mau berharapnya dari TVRI jadi narasumbernya. Bisa. Terus kami undang yang tadi Pak Niki dari BPS Betul, juga, betul. Profesionalnya juga banyak sih di sini Bu yang bisa buat gitu. grafis. Infografis ya. Iya betul. Berarti itu salah satu bentuk kerjasama dengan BPS ya. BPS kalau dinas lingkungan hidup juga. Kalau DLH apa Bu? DLH tahun lalu itu setelah berdirinya kata-kata memang kan ya. Fizli tadi. Fizli. Tapi untuk data yang lingkungan hidup. Kalau Lingkungan yang hidup, tadi kualitas udara. yang logam. Talang Bulo tadi juga termasuk. Iya itu kan kota. Oh yang ini TPH. provinsi. Ya, kalau yang Fizli itu untuk pengendali dampak lingkungan daerah provinsi. Oh. Kalau untuk sampah, sebenarnya bukan sampah, kami lebih ke ini nih. Bagaimana mensosialisasikan fitur remediasi untuk yang penanaman tanaman akar wangi ke yang pendamping itu. Tahu ya. Untuk tahun ini, insya Allah di wetland-nya, di lahan basahnya, nanti kita evaluasi kayak riset secara statistik. Kan kita bisa didesain nih tanaman itu kan, nah itu maksudnya ke desain eksperimen atau rancangan percobaan kalau dalam statistika ya. Kan kita tanamnya tuh ada desainnya lah, Iya. remediasi itu termasuk eksperimen, bisa kita ambil datanya dan dianalisis secara statistika. Tapi kalau eksperimen ini Bu membutuhkan background di luar statistik juga nggak? Kayak misalnya contohnya tadi tanaman gitu ya. Iya. Berarti kan kalau statistik ini kan terkait dengan data. Nah berarti untuk ketika melakukan eksperimen itu kan butuh orang-orang pertanian, perkebunan gitu. Dan juga mungkin yang ahli tanaman. Betul. Jadi itu tim kami kerjasama sama dosen ilmu lingkungan. Waktu Fizri pun narasumbernya Ibu Celia Nova itu Kaprodi ilmu lingkungannya baru ya baru berdiri. Dan untuk yang fitur remediasi ini juga di wetland yang lahan basah TPK Kalangbulo itu juga Bu Seli dan ada 3 dosen lain dari ilmu lingkungan. Saya sebagai orang statistikanya, ada teman lagi sama anak-anak kosakata. Itu mereka yang diajakin, mereka mau karena gini mereka tuh kan sering di belakang meja, sering game online, dan segala macam. Pas diajakin ke lapangan, excited mereka ternyata, nyangkul, nanam-nanam gitu ya. Pengalaman baru Bu, kami nggak pernahnya gitu. Jadi biasa indoor aja, sekarang outdoor gitu. Iya, mau mereka gitu ya. Untuk lebih agar imbang kan harus balance juga. Iya betul. Kita di terus aja. Supaya badan juga makin fit lah Bu ya, banyak gerak gitu. Betul. Kalau di meja cuma jari aja yang gerak, tapi kalau di lapangan tuh gerak semua Bu ya. Tadi nyangkul, nanam, nyiram. Memang mereka lakukan itu si tim humas itu Aryo gitu ya gitu ya. Mau memang mereka sama Rizky. Karena kalau ada beberapa orang bersama mahasiswa ilmu lingkungan dan lingkungan. Berarti anggotanya ini loyal semua ya Bu ya. Apapun yang menjadi satu fokus dan juga tanggung jawab, mereka juga bersedia untuk dapat mengikuti apapun setiap program-program kerjanya, kegiatan-kegiatan di luar. Insya Allah loyal, cuma kadang mereka ini sibuk. Ada cumannya lagi. Ada cumannya. Mereka ini agennya full gitu. Udah ada yang magang kerja, terus habis itu ada yang part-time juga. Jadi harus mencocokkan waktu. Jadwal kuliahnya juga. Malah lebih pada jadwal mereka daripada saya. Lebih pada mereka karena mereka fokusnya itu tidak hanya kuliah Bu ya, tapi ada organisasi lain mungkin benar. yang mereka ikutin juga. Oke, tadi bekerja sama dengan dosen ilmu lingkungan ya, terus juga bersama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi. Nah, selain itu ada lagi Bu kerjasama dengan instansi di luar yang dua tadi? Kalau Balitbangda itu saya yang berkosakata ya. Tapi mungkin tahun ini bisa. Personal Ibu sendiri kalau Balitbangda. Karena dulu saya bapedanya di Litbang, otomatis kan ya. Ada rencana saya kesana lagi mengajak
kerjasama lagi. Oke, nah ini kan Bu baru 1 tahun lebih lah Ibu ini ya, berarti masih banyak sekali ke depannya yang bisa dilakukan, kerjasama juga yang bisa saling mengkaitkan gitu antara Costa Mata dengan beberapa pihak-pihak yang ada di luar. Tapi sebenarnya apa sih target yang pengen dicapai dalam waktu dekat ini dari komunitas Costa Mata ini Bu? Apa sih target utamanya Pak? Nah, sebetulnya target utama perhatian administrasi dulu lah ya. Perhatian administrasi. Penting lah di situ. Mereka udah nagih-nagih nih SK-nya. Karena nambah-nambah terus nih anggota kan dari awal cuma 18, jadi sekarang itu sudah 10 ya. Jadi kita stop dulu lah, karena kan yang komunitas tuh nggak penting jumlah, tapi yang penting solid kan. Iya. Jadi SK dulu stop di 20 itu kita SK-kan, kemudian kita urus sampai Kemenkumham, gitu. Karena ini baru sebatas satu pendirian. Kemudian targetnya lagi ya memang terlaksana aja podcast setiap sekali sebulan kayak gitulah ya. Terus memang kita lebih banyak mitra dan lebih menyentuh masyarakat, bukan hanya sekedar wacana. Ada juga sih beberapa mitra yang nanya, paling cuma sekali datang katanya gitu. Oh enggak, kami kalau memang masih dibutuhkan insya Allah kami siap datang terus mendampingi gitu. Terus juga targetannya kayak tadi pelatihan untuk tiap divisi itu terlaksana. Untuk mereka tuh maksudnya ada yang mereka dapat juga dari Costa Mata ini, bukan memberikan waktunya aja, bukan memberikan energinya aja, tapi mereka juga menjadi lebih baik lah harapannya di Costa Mata ini gitu. Karena sekarang ini walaupun ada dosen sebagai anggota, tapi sebagai pengurus ya, tapi mahasiswa yang lebih aktif gerak kan. Nah, lebih banyaknya dari yang tim mahasiswanya gitu. Jadi makanya mereka semoga mendapatkan sesuatu ada di sini yang bisa bermanfaat bagi masa depannya nanti gitu, terutama setelah lulus gitu. Karena ilmunya nanti bisa diimplementasikan ya Bu ya, karena kita tidak tahu nanti ke depannya profesi apa yang akan dijalani oleh para anggota ini. Oh, betul sekali. Kadang beda ya. Kuliahnya apa, kerjanya apa. Tapi setidaknya kita punya basic ilmu yang mumpuni yang bisa kita implementasikan nanti di lingkungan kerja. Jadi bisa saling membantu antar bagian. Gitu ya Bu ya. Oke, terus tadi Ibu bilang anggotanya sekarang ditahan dulu ada 30 ya. 30 anggota. Kita stop dulu. Stop dulu. 30 itu. Terakhir bulan kemarin pas Januari itu Mbak mau 24 Mas. Oh, berarti udah nambah 6 orang lagi ya. 6 orang lagi. Udahlah 30. Tapi yang di luar masih banyak yang pengen gabung gitu. Makanya ditahan dulu nih. Saya belum ngedarin formnya lagi soalnya nggak tahu nih gimana gitu kan. Kalau misalkan tentunya setiap ada yang mahasiswa yang udah semester akhir tuh kita rekrutmen lagi lah, karena mereka nggak bisa diganggu tuh. Kita udah nyusun diskusi kayak gitu. Oke. Ini kalau untuk edukasi ke depannya yang mau diberikan pelatihan apa kira-kira Bu yang akan di-share ke anggota-anggotanya yang bukan saja inisiasi dari komunitas ya, tapi mungkin ada kerjasama juga dengan pihak lain. Untuk pelatihan ya, tadi pelatihan statistika riset marketing, penggunaan statistika dalam riset marketing, kemudian pelatihan infografis, ini pelatihan aja dulu, pelatihan pengemasan juga ya, kemudian pelatihan untuk podcast, pengemasan itu terus habis itu kurang lebih masuk banget. Terus apalagi pelatihannya tadi penggunaan software open source, kemudian pelatihan untuk analisis tadi desain eksperimen mungkin yang memang penelitian lapangan lah. Nah, itu juga perlu pelatihan karena kalau bukan prodi matematika, bukan prodi statistika, itu kayak prodi matematika, rancangan percobaan desain eksperimen itu mata kuliah pilihan kadang nggak kebuka, dianggap sulit gitu kan. Jadi ketika kita ada pelatihan, diharapkan mereka tuh bisa nih setidaknya dasar-dasarnya. Jadi kan nggak sembarangan juga menganalisis data kayak eksperimen tadi ya, ada ketentuannya, bagaimana proses organisasinya. Mungkin basicnya tahu dulu ya. Ya, nah itu mungkin ya yang lebih kita berikan. Dan walaupun pengurus itu kan sebenarnya 30 itu pengurus. Kalau misalkan nanti anggota mau nambah lagi, tapi masih terima. Kalau pengurus di stop dulu karena mau dibikin SK, kapan nih mau dibikin kalau tambah-tambah terus gitu. Iya betul. Apa yang mau Ibu sampaikan untuk pengurus-pengurus ini? Untuk pengurus-pengurusnya tetap semangat. Sekarang kita mungkin masih baru merintis banget ya, jadi bersusah-susahnya dulu. Mudah-mudahan ada yang mempermudah kemudian. Kalau sekarang mungkin banyak standar yang harus ditetapkan di kota-kota sendiri terkait
ketika kita bermitra, ketika berkolaborasi, Harus ada berkegiatan. SOP-nya gitu ya. Iya, nah itu juga harus dirapikan dulu lah organisasi. Oke. Nah, untuk mitra-mitra yang mungkin nanti bisa bekerja sama dengan Costa Pata, apa yang ingin Ibu sampaikan? Untuk mitra-mitra, kami berharap mitra-mitra itu tetap menjalin hubungan baik, maksudnya kita bersilaturahmi, kemudian ketika ada misalkan permasalahan kita selesaikan bersama, dan juga jangan berhenti di sini aja. Yeah. Kalau kita bermitra, seyogianya tetaplah bermitra gitu ya sampai beberapa tahun ke depan, sampai ya jangan sampai hanya sebatas itu misalnya mitra udah aja gitu ya. Jadi silaturahminya tuh terus Tetap lanjut terjaga ya. Kalau bisa tetap solid untuk mitra-mitra yang lama, bahkan juga bisa menambah mitra-mitra Mitra yang baru. Mas. Dan juga tadi harapannya bahwa tidak hanya di Kota Jambi ya Bu, tapi diharapkan juga bahwa Costa Pata ini bakal hadir di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Iya. Tapi tetap base camp-nya ada di Jambi. Iya. Pasti kita bangga juga ya, karena ini merupakan salah satu cetusan ataupun pionir dari masyarakat Jambi yang pengen bahwa komunitas ini bisa dilirik secara nasional, bahkan juga internasional ini. Amin. Amin. Karena kita boleh mempunyai mimpi yang besar. Iya, boleh banget. Tapi yang penting ada usaha untuk mewujudkan mimpi tadi. Kalau nggak dicoba, kita nggak tahu gimana rasanya. Benar. Terima kasih banyak Ibu. Oke, terima kasih banyak Ibu Bunga sudah hadir di sini, dan semoga nanti lewat tayangan podcast ini makin banyak mitra-mitra yang tahu keberadaan dari Costa Pata, sehingga nanti bisa bekerja sama dengan baik ya Bu ya, memenuhi apa yang bisa menjadi kebutuhan dari mitra-mitra tersebut. Amin. Ya. Terima kasih banyak. Bu Bunga, sebelum kita tutup, Ibu Bunga boleh nggak bilang terima kasih sudah menyaksikan podcast Punya Crypto, tapi pakai gaya. Gimana ya? Oh, gini aja. Boleh. Itu apa maksudnya tuh? Yang begini itu Melesat? enggak, Atau gimana? Iya. Gini atau gini ya? Terserah Bu Bunga. Apa tuh? Artinya apa tuh? Logo Costa Pata. Oh Ini. gitu, logo Oh iya, Costa ini nanti Pata. ada buat TVRI ya. Oke siap. Oh, kita serahin dulu ya, penyerahan dulu ya. Ini ada pengantar statistika dari Costa Pata untuk TVRI Jambi. Kolaborasi karya Costa Pata. Siap. Pengurus Costa Pata, kemudian kami serahkan kepada TVRI. Siap, terima Dan kasih di sini banyak, ada ucapan Ibu. terima kasih. Nah, ini logonya. Kan ada gini ya. Oh iya betul, ada anak Ini panah ya. ke atas gitu Nah, ya, kayak iya. grafik ya, naik ke atas. Iya, Jadi harapannya ini optimis. bisa melesat ke atas terus ya Bu. Amin, optimis tadi sampai ke nasional Siap. tadi ya. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Punya Crypto. Silakan Bu Bunga. Di sini, Bu, lihatnya, Bu. Gitu ya. Yuk. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Punya Crypto TVRI Jambi. Cakep. Terima kasih Sobat, terima kasih Ibu Bunga sudah hadir bersama kami, sehat selalu. Semoga selalu bisa memberikan inspirasi juga ya untuk seluruh anak Jambi. Amin. Baiklah, terima kasih Sobat sudah menyaksikan saya dan juga Ibu Bunga di podcast Punya Crypto. Sampai jumpa.